Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya akan menjelaskan beberapa hal dari musang. Nah, musang ini saya kira dapatnya 2 minggu yang lalu, dan ini masih lumayan galak, tapi tidak galak-galak kali. Dan seperti yang di judul, kita akan memberi makan musang yang baru dapat itu sekitar 2 mingguan, supaya dia mau makan bubur itu makan bubur apa sih? Nanti di sini akan saya jelaskan buburnya apa. Sebelum Anda menonton video ini sampai habis, kalian klik tombol subscribe yang ada di bawah sini dan klik tombol loncengnya. Dan langsung saja kita mulai. Apa saja yang harus kita persiapkan untuk mengasih makan musang yang berumur 2 bulanan ini. Nah, ini bahan-bahan yang kita siapkan. Di sini ada spet. Ini spet suntik yang untuk ngasih makan ke musangnya. Seperti ini. Dan terus itu kita ada bubur bayi. Nah, bubur bayinya ini dia nanti saya tulis di deskripsi ya. Nah, ini nanti saya tulis di semua di situ. Dan langsung saja kita mulai untuk menyuapi makannya. Nah, di sini kita suapan yang pertama itu kita panggil-panggil namanya ya, bila sudah ada namanya. Nah, sambil kita suapin ini, sambil kita panggil-panggil namanya. Dan seperti contoh ya, kita panggil ini namanya Paing. Nah, terus kita kasih makan Paing, terus kita kasih makan gitu. Dan seterusnya. Terus kita kasih makan seperti itu ya. Dan ini penampakan dari atas, kita kasih makan. Ini tangan saya masuk dari dalam ya, kan karena pintunya ini ada 2 ya, di depan 1, di samping 1. Jadi ini saya masuk dari pintu samping ya. Nah, itu seperti inilah. Nah, tuh dia liatin Paing. Nah, seperti itu terus Paing. Nah, makan. Nah, gitu. Dan musang ini tidak boleh dikasarin ya. Bila dikasarin dia pasti akan liar lagi, walaupun dia sudah jinak seperti ini. Ini udah mulai jinak lah. Dan awal saya dapat itu, wah, dia mau menggigit terus. Sekarang dia sudah mulai jinak. Dan musang ini tidak boleh kita kasarin sedikit pun. Kalau saja musang ini dapat perilaku kasar dari kita, dari ownernya, nah ini dia bisa dampak buruk kepada karakternya, bisa jadi jelek, dia bisa gigit-gigit, dan dia bisa marah kalau misalkan kita deketin juga selalu marah gitu loh. Nah, ini udah mulai anteng dia. Dan musang itu sering juga kita harus mandikan. Nah, supaya dia itu ya, kata owner-owner yang lainnya, seperti saya bergabung di komunitas-komunitas musang ya, supaya dianya itu kalem gitu loh. Dan saat bulunya basah itu emang dia lagi kalem. Dan saat dia kalem itulah kita bisa elus. Nah, dia terus itu digelitik-gelitik. Nah, dia itu senang digitukan, supaya apa? Supaya dia dan dia akan terbiasa sama tangan kita, dan dia tidak akan gigit lagi. Dan ini kita kayak gitulah, tadi kita pegang, habis kita kasih makan kita pegang, kasih makan lagi gitu, kasih makan pegang, kasih makan dilus gitu, dan seterusnya. Lama-lama semua binatang juga jinak, kecuali king cobra, singa. Kalau dapat dari liar bahaya itu, jangan dipelihara deh. Nah, dan musang itu dia tidak suka kalau makan itu terlalu kenyang. Dia kalau terlalu kenyang itu jadinya males gerak, terus itu dianya kayak mencret-mencret. Nah, itu kalau
kalau kebanyakan makan seperti itu, saya sarani ya jangan terlalu banyak ngasih makannya, ya secukupnya aja. Kalau dianya kira-kira sudah nggak mau, jangan dikasih makan lagi. Kalau misalkan Anda paksa-paksa terus dia untuk makan, dianya nanti bisa berdampak buruk kepadanya, kayak sesak napas gitu. Dia malas gerak kan, nanti dia sesak napas, terus itu dia bisa mati juga, karena kan kekenyangan, apa kata orang itu, sebah perutnya itu, sebah kayak kekenyangan itulah. Ya saya saranin supaya dia makannya secukupnya aja. Sekiranya dia nggak mau makan lagi, ya udah nggak usah dipaksain. Gitu deh. Dan tonton terus sampai habis video ini. Nanti kalau misalkan kurang jelas atau kurang paham sama pemeliharaan musang, bisa tulis di kolom komentar saya, dan nanti insya Allah saya jawab, dan pastinya saya kasih solusinya untuk memelihara musang dari liar menjadi jinak. Terima kasih telah menonton video ini. Ambil pelajarannya supaya kita bisa belajar sama-sama di musang ini. Karena pun saya tidak luput dari kesalahan untuk memelihara musang ini. Karena musang ini susah-susah gampang juga kalau menurut saya ya. Dan teman-teman yang melihara musang tetap semangat supaya diberi kesehatan, umur yang panjang, dan rezekinya semakin lancar. Kita sesama owner saling memberi informasi tentang musang-musang kita di rumah ya kawan-kawan. Nah, saat ini saya akhiri video saya ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe ya kawan-kawan, dan dibunyikan tombol loncengnya.